Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman menonaktifkan ini ya, mic-nya dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SMI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, STMM, selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati pula Ibu Ika Wulandari selaku Senior Representatif Officer IPOT Solo, sekaligus pemateri kita pada kegiatan praktikum pagi hari ini. Yang kami hormati pula Asisten Praktikum Laboratorium Pasar Modal tahun 2022, serta peserta praktikum yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini ya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, pemegang tongkat estafet kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman benderang-benderang, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan saya Muhammad Akbar, selaku Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022 sekaligus Master of Ceremony pada praktikum pagi hari ini. Nah teman-teman, peserta praktikum pasar modal, bahwa pertemuan yang kedua ini berisi terkait tentang open akun yang diisi oleh pemateri langsung dari IPOT ya teman-teman. Nah sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Ika Wulandari selaku Senior Representatif Officer Solo, IPOT Solo. Selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memulai acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pasar modal ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menginjak acara yang kedua ialah pemaparan materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Ika Wulandari, ruang dan waktu saya persilahkan. Baik, makasih Mas Akbar ya buat pembukaannya. Saya sapa dulu teman-teman semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih pada semangat kan ya? Pagi Bu. Pagi juga Bu. Meskipun kita offline ya. Jadi tetap semangat untuk edukasi hari ini. Nah, hari ini saya akan membawakan tentang materi yaitu cara registrasi di Indoprimer itu gimana gitu. Nah, saya izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman semuanya? Sudah Bu. Baik, nah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mencoba atau baru mau mencoba menunggu materi hari ini?
Menunggu materi hari ini. Oke, jadi dari awal ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau untuk registrasi akun di Indo Premier, produknya iPod namanya, nah itu sekarang sudah via online semuanya. Jadi tanpa harus datang langsung ke kantor kita gitu. Jadi cukup menggunakan KTP yang pastinya eKTP ya sekarang ya, atas nama pribadi. Terus nanti disiapin juga rekening bank pribadi juga atas nama pribadi yang membuka akun sesuai dengan KTP. Sama kalau untuk mahasiswa data pekerjaan orang tua. Itu aja sih sebenarnya. Next ke halaman selanjutnya. Yang pertama, teman-teman bisa download dulu aplikasi iPod yang ada di Google Play Store ataupun di App Store. Jadi nanti cari aplikasi yang namanya iPod ya. Jadi iPod ya, bukan iPod gitu. Jadi nanti cari iPod di situ, tinggal teman-teman download. Habis itu udah selesai, tinggal open aja gitu. Nah, di sini nanti teman-teman untuk registrasinya langsung via aplikasi ya. Jadi setelah download tinggal dibuka aja aplikasinya, lalu akan ke halaman homepage-nya. Di sini nanti ada registrasi maupun sign in atau login di sini ya. Jadi ada sign in, ada registrasi. Nah, teman-teman pilih registrasi untuk mendaftar pertama kali. Nah, pastinya tadi siapin yang pertama adalah KTP teman-teman semuanya gitu. Oke, next. Lalu ke halaman input, alamat email, dan nomor telepon. Nah, di sini ada alamat email dan nomor telepon. Nah, saya saranin nih buat teman-teman semuanya, ini kan akunnya langsung ya, buat masuk ke pasar modal. Jadi tidak asal kita pembukaan akun terus nanti setelah nggak dipakai dibiarin gitu. Nah, ini sayang banget buat teman-teman semuanya. Ketika kita praktek di pasar modal, loginnya itu menggunakan data yang asli, jadi ibaratnya yang aktif. Jadi teman-teman harus masukin alamat email dan nomor telepon itu yang aktif. Jadi jangan asal masukin email nih, karena kemarin-kemarin ada kejadian teman-teman itu ada yang menggunakan email sekali pakai, terus nomor telepon sekali pakai. Ketika nanti kita mau trading bareng, itu nomornya udah ganti, emailnya udah nggak bisa diakses. Kan jadinya repot nanti gitu ya. Jadi dari awal saya wanti-wanti buat teman-teman semuanya yang ada di sini, ketika kita registrasi untuk di pasar modal ini sifatnya adalah serius ya, bukan main-main gitu. Nah, nanti kalau monggo setelah pasar modal sudah selesai nih kuliahnya teman-teman mau dilanjutin, alhamdulillah, kalaupun enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi pastikan menggunakan data yang real asli gitu, yang bisa kita terima untuk nomor telepon, yang bisa terima telepon, bisa terima SMS. Nah, plusnya mungkin ada yang sama juga untuk WhatsApp, tapi kalau WhatsApp itu nggak wajib ya. Jadi yang penting ketika teman-teman registrasi harus menggunakan telepon yang aktif, tidak sekali pakai. Jadi bisa kita telepon ketika ada kendala, bisa kita SMS ketika nanti ada tarik dana dan ada perubahan. Makanya input dengan data yang sebenarnya gitu. Untuk rekomendasi dari kita sebenarnya bisa menggunakan Gmail ya, karena kalau Gmail itu ketika kita bikin email itu cepat. Beda dengan Yahoo ya. Kalau Yahoo itu agak lama gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang pasti udah punya Gmail semuanya ya. Kalau Yahoo itu kan zaman lama nih. Saya punya juga Yahoo itu untuk menerima email itu lebih lama daripada Gmail gitu ya. Nah, setelah itu next kita klik lanjut. Ketika kita klik lanjut, konfirmasi lagi nih alamat emailnya. Tadi yang udah dimasukin, alamat emailnya udah sama belum? Jadi masukin lagi nih contoh indopremier@gmail.com. Setelah itu adalah oke. Jadi dikonfirmasi emailnya sama dengan yang pertama kali tadi di input teman-teman semuanya. Setelah itu next akan menerima teman-teman akan menerima namanya kode OTP. Jadi kode OTP itu adalah one time password ya, di mana ketika sudah oke akan mendapatkan SMS. Dan itu langsung ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada berapa detik gitu. Jadi 10 detik teman-teman harus input SMS yang sudah kita kirim di sini. Jadi nanti akan di SMS ke nomor yang terdaftar tadi. Setelah itu baru klik lanjut. Nah, kalau untuk akun pribadi kita ya, jadi jangan pernah share
memberikan kode OTP ke siapapun ya, termasuk dengan yang mengatasnamakan Indopreneur atau IKA nih, Mbak kemarin saya registrasi, saya punya dapat kode OTP, kode OTP-nya sekian, nah itu jangan. Jadi nanti teman-teman langsung aja masukin ke aplikasi iPod tanpa memberitahu saya. Jadi sifatnya untuk kode OTP adalah itu adalah penting ya, jadi jangan pernah share ke siapapun gitu. Setelah itu kita klik lanjut, maka akan masuk ke halaman berikutnya. Yang pertama kita input rekening pribadi gitu. Nah, rekening pribadinya ini kebetulan kita inputnya BCA. Nanti teman-teman bisa pilih juga yang sekiranya udah punya apa nih. Di sini ada pilihannya gitu. Ada banyak nih, ada Agris, ada Andra, ada BRI, ada apa tuh namanya BNI, ada Mandiri, dan semuanya. Jadi nanti yang mengatasnamakan teman-teman semuanya sesuai dengan KTP, rekening pribadinya apa gitu. Nah, kalau menggunakan rekening, jadi kalau biasanya kalau mahasiswa kan belum punya dana pribadi nih. Nah, mungkin teman-teman udah punya nabung di bank pribadi atas nama pribadi, boleh diinput. Tapi biasanya ada juga yang teman-teman menggunakan KIHI. Jadi ketika bikin rekening bank itu masih ada 2 nama. Jadi 2 nama itu atas nama IKA contoh, terus nanti atas nama yang satunya, jadi KIHI, IKA, dan ayah saya nih. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi memang harus menggunakan rekening pribadi atas nama pribadi, nggak bisa 2 nama gitu ya. Nah, kalau seumpamanya nggak punya gimana, Mbak? Nah, kalau nggak punya, teman-teman memang wajib buka dulu rekening bank atas nama pribadi. Monggo banknya boleh yang mana aja, bisa disurvei. Biasanya adminnya yang paling murah apa nih? Nah, itu teman-teman bisa survei semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang pembukaan rekening bank juga via online ya. Nah, yang nggak bisa di sini ketika teman-teman menggunakan rekening bank digital. Jadi ini harus menggunakan rekening bank yang ada bukunya, ada ATM-nya kalau ada gitu, ada mobile banking-nya gitu. Intinya yang aktif atas nama pribadi. Terus kalau teman-teman udah punya lama nih rekening pribadinya, nggak pernah dibuka, atau mungkin sudah bikin cuma lupa nih ini masih aktif atau enggak ya. Nah, sebelum registrasi ke iPod, itu teman-teman saya saranin cek dulu ke banknya. Kira-kira rekeningnya itu masih aktif atau enggak gitu. Jadi nanti ke depannya ketika teman-teman ada penarikan dana, kan dananya akan masuk ke rekening pribadi nih. Nah, itu bisa kita akses, bisa kita tarik secara tunai gitu. Gitu ya. Jadi isikan banknya, nomor rekeningnya pastikan lagi yang sesuai dengan buku bank atau m-banking-nya. Di situ kan ada tertera nih. Nah, setelah itu teman-teman input juga namanya nama gadis ibu kandung gitu. Nah, nama gadis ibu kandung itu kadang-kadang, Mbak itu maksudnya kok gadis, ibunya masih udah menikah kok masih gadis ibu kandung gitu ya. Nah, ini bedanya karena kebanyakan setelah wanita menikah itu biasanya kan pakai nama belakang suaminya nih gitu. Nah, teman-teman kalau saya saranin menggunakan yang sesuai kakak aja, kakak atau KTP nama ibu. Jadi jangan nama panggilan, nama pendeknya gitu. Jadi sesuaikan dengan data yang ada di kakak ya. Jadi pastiin nama ibu kandung sesuai dengan yang ada di kakak gitu. Jadi nanti ketika ada verifikasi ini pasti akan ditanyain nama ibu kandungnya siapa gitu kan. Kemarin saya ngisinya apa ya Mbak Ika ya lupa. Nah, itu nanti buat note teman-teman semuanya. Jadi nama ibu kandung sesuai dengan yang kakak ya. Nah, ini rekening banknya. Jadi ketika rekening bank teman-teman, ketika data di sekuritas, kita nanti akan bikinin lagi namanya rekening dana nasabah. Gitu ya. Jadi nanti dapat otomatis dari Indopreneur. Nah, bedanya di sini rekening pribadi itu adalah rekening untuk penarikan cash-nya. Kalau rekening RDN itu rekening di mana teman-teman akan mendepositkan atau mentransfer dana buat transaksi sahamnya, gitu ya. Jadi kita ketika transaksi nggak ambil dari rekening di sini, tapi teman-teman deposit dulu ke nomor RDN, gitu. Nah, RDN-nya sendiri nanti atas nama teman-teman semuanya juga. Jadi bukan atas nama IKA, bukan atas nama Indopreneur gitu ya. Ketika kita mau transaksi di saham itu tidak memotong rekening pribadi yang teman-teman daftarin. Nah, rekening pribadi di sini fungsinya adalah untuk tarik cash-nya karena rekening dana nasabah itu sifatnya virtual account. Tidak ada buku, tidak ada ATM. Jadi kalau kita jualan saham gimana dong nariknya? Kan uangnya masih ada di RDN gitu. Nah, nanti melalui aplikasi iPod
nanti ada menu namanya withdraw. Jadi teman-teman ketika RDN di withdraw dananya, nanti otomatis akan masuk ke rekening pribadi. Nah, itu baru teman-teman bisa ambil di via ATM atau via langsung ke teller gitu. Dari cuannya atau dari penjualan sahamnya gitu ya. Nah, bedanya di sini kalau teman-teman menggunakan rekening pribadi BCA di sini ya. Jadi otomatis nanti RDN-nya juga BCA. Jadi nanti RDN ada 2 teman-teman. Saya hilangin dulu ya. Jadi RDN itu nanti ada 2. Kalau teman-teman menggunakan rekening BCA, nanti otomatis RDN-nya juga BCA. Semoga bisa kebaca ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan nih, Mbak, aku cuma punyanya Mandiri, BNI, nanti dapatnya adalah Permata. Jadi teman-teman nanti kalau dapat rekening baru, jangan bingung. Jadi, Mbak, kemarin saya Mandiri kok dapat Permata ya gitu. Karena RDN-nya itu cuma ada 2 untuk online trading kita, untuk registrasinya. Jadi mau BNI, mau Mandiri, mau Bank Jateng gitu ya, atau Danamon, nanti dapatnya adalah Permata. Jadi dipisah teman-teman. Jadi antara rekening pribadi sama RDN itu dipisah dan atas nama pribadi juga, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan teman-teman yang sudah punya apa. Kalau teman-teman belum punya bisa daftar dulu atau buka rekening dulu di bank yang teman-teman merasa nyaman gitu. Oke, setelah ini next, klik lanjut. Setelah klik lanjut tadi siapin KTP asli ya. Jadi yang diminta di sini bukan fotokopian KTP, fotokopian berwarna hitam putih, terus nanti data yang kayak bentuk dokumen atau yang ada di galeri handphone teman-teman itu enggak. Jadi yang dipakai di sini adalah real KTP asli. Jadi makanya disiapin adalah KTP asli. Jadi sebelum mulai nanti disiapin dulu KTP teman-teman semuanya. Nah, setelah itu difoto di frame yang sudah kita sediakan. Pastikan untuk foto yang diambil itu tidak blur ya. Maksudnya tidak blur itu ketika udah difoto kan kita bisa ngebaca tuh yang ada di data yang ada di KTP nih, namanya siapa gitu. Oh, kebaca kok, berarti artinya oke. Tapi kalau ternyata kita foto blur nih, tidak kebaca tulisannya apa ya ini, nggak bisa gitu. Nah, itu teman-teman tinggal klik ambil ulang lagi. Gitu ya. Jadi pastikan data KTP yang terlihat dengan jelas, jika tidak nanti dapat menambahkan identitas pendukung seperti SIM atau kartu keluarga. Nah, ini next step ya. Nanti tetap kita KTP dulu. Mungkin ada teman-teman yang KTP-nya ada yang rusak atau mungkin tidak aslinya sendiri tidak jelas gitu ya. Nanti akan menerima pendingan gitu. Pendingan untuk registrasinya karena KTP-nya tidak jelas gitu. Nah, nanti baru melampirkan SIM dan kakak gitu ya. Jadi kita lihat case-nya dulu nih yang nggak kelihatan fotonya atau nik KTP-nya atau namanya atau tanggal lahirnya dan lainnya gitu ya. Jadi nanti tinggal melampirkan ID pendukung lainnya. Nah, ID pendukung yang diminta itu antara lain adalah hanya SIM, paspor, dan KK gitu. Kalau untuk kartu mahasiswa nggak bisa ya. Jadi ID pendukung itu yang aktif itu SIM, paspor maupun KK. Nah, semoga KTP teman-teman semuanya dalam keadaan oke semuanya ya. Gitu. Nah, setelah itu kita udah foto nih, udah oke, baru kita klik lanjut. Gitu ya. Oke, setelah itu ke next step di halaman di mana kita nginput data kita yang sesuai KTP. Gitu ya. Jadi isi dan checklistlah seluruh data berikut dan pastikan sesuai dengan yang ada di KTP. Jadi pastikan sesuai dengan KTP. Jadi namanya siapa nih, Mbak atau Mas, tempat tanggal lahir berapa nih. Kalau kita ngisi semuanya sudah sesuai KTP, jangan lupa, oh ini udah bener nih nama saya gitu kan. Tempat lahir udah bener, RT RW udah bener gitu kan, agama udah bener, status pernikahan udah bener. Setelah itu jangan lupa, saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui ketentuan tersebut gitu. Setelah itu baru klik lanjut. Gitu ya. Tapi nanti kalau ketika teman-teman jika ada data yang masukin sudah tidak sesuai dengan KTP, nanti bisa direvisi ya. Nanti tinggal diketik manual aja, itu bisa. Jadi ada kalanya ketika kita udah foto nih KTP teman-teman, nanti di sini ada beberapa yang udah langsung keisi gitu. Tapi kalau ada yang keisi tapi salah, kita revisi. Jadi diganti aja yang sesuai dengan KTP gitu ya. Setelah itu klik lanjut.
halaman namanya foto selfie. Jadi silahkan ambil foto selfie sambil memegang KTP. Jadi KTP di bawah dagu gini ya. Jangan ditutup, jangan di samping gitu ya. Di bawah dagu sesuai dengan contohnya. Jadi mungkin ini contohnya katakanlah KTP nih. Nah, kita motonya di sini gitu. Gitu ya. Jangan menutupin wajah karena kita mau melihat foto yang ada di KTP ini. Foto yang ada di KTP ini sama nih sama orangnya gitu ya. Jadi pastikan foto yang Anda ambil jelas wajah dan KTP tidak blur atau buram. Jika nanti gambar buram silahkan klik ambil ulang dulu gitu. Nah kalau wajah pastikan fokus ya. Kalau KTP kan pasti nggak kebaca karena ini kecil banget nih dari jauh gitu ya. Dan yang penting teman-teman mohon menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Oke, next ke halaman berikutnya. Setelah klik lanjut, teman-teman buat tanda tangan secara virtual, jadi langsung ke device yang digunakan. Jadi tanda tangannya itu nanti langsung ke handphone teman-teman semuanya dan menggunakan jari ya. Jadi Mbak Ika gimana kemarin saya tanda tangan eKTP aja susah, hasilnya bukan kayak gini nih, maunya saya kayak gini gitu kan. Nah itu sebenarnya sama teman-teman. Saya pun ketika bikin eKTP itu tanda tangannya beda banget gitu dengan aslinya gitu. Tetapi yang diminta oleh bank sama pembukaan akun itu memang sesuai yang ada di KTP. Jadi nanti kalau pastikan jika salah nanti tinggal ambil ulang aja. Jadi menggunakan jari nanti langsung jari telunjuk nanti langsung ke handphone device handphone teman-teman tanda tangan sesuai yang ada di KTP gitu ya. Setelah oke nih udah mirip nih gitu kan. Itu tinggal lanjut. Tapi kalau nanti ada yang salah harusnya cuma lurus gini, tapi ternyata ini ada ininya nih, ada lengkungnya, itu bisa diambil ulang gitu. Jadi sesuaikan mirip dengan KTP. Kalau enggak, teman-teman tinggal belajar dulu aja sebelum tanda tangan. Biasanya kan beda banget gitu kan dengan aslinya gitu. Boleh belajar dulu sesuai yang ada di KTP, baru nanti ketika registrasi sudah lancar. Karena kalau teman-teman kelamaan itu biasanya time out. Jadi kelamaan input data nanti manteng lama nih gitu teman-teman ngisi iPod sambil belajar di kertas nih tanda tangan itu kelamaan nanti otomatis karena nggak disentuh handphonenya nanti dia akan time out secara otomatis gitu ya. Jadi siapin datanya biar nanti ketika input lancar gitu. Oke, next. Ketika itu lanjut. Terus ada namanya ke halaman video selfie. Jadi silahkan melakukan rekam. Nanti di sini klik rekam ya, sebentar. Nanti di sini klik rekam dulu, baru akan muncul stop gitu ya. Jadi klik rekam, silahkan melakukan rekam video sambil membaca kalimat yang ada di bawah video. Jadi ini nanti teman-teman baca nih gitu. Jadi contoh nih, oh ya, tadi yang untuk foto selfie maaf, saya lupa nih. Kita back dulu ya, sebentar. Yang foto selfie, teman-teman kalau yang menggunakan kacamata itu bisa dilepas dulu ya. Jadi tanpa kacamata ya. Jadi foto selfie benar-benar wajahnya dan tanpa kacamata. Nah nanti baru ketika teman-teman video selfie boleh menggunakan kacamata. Karena kan kadang yang menggunakan kacamata bisa nggak kelihatan kalau tulisannya kecil gitu atau mungkin kurang besar gitu ya. Nanti bisa menggunakan kacamata gitu. Nah, di sini teman-teman contoh setelah klik rekam di sini saya atas nama Ika menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier. Baru nanti stop. Gitu ya. Dan ketika teman-teman membuat video itu pastikan suaranya lantang ya, jangan nama saya Ika menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier. Nah, itu nggak jelas gitu. Jadi teman-teman lantang dan jelas. Jadi nama saya Ika menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier gitu ya. Setelah itu baru stop, klik lanjut. Nah, gitu. Nah, ini video selfie khusus yang menggunakan rekening selain BCA. Jadi nanti teman-teman yang menggunakan rekening pribadi BCA nggak usah bingung karena BCA tidak ada video selfie. Jadi hanya berlaku bagi teman-teman yang menggunakan rekening selain BCA. Jadi tadi yang teman kalau pakai BRI, Mandiri, BNI itu ada sesi foto selfie. Tapi kalau rekening tadi teman-teman menggunakan BCA ini tidak ada video selfie. Gitu ya.
Semoga paham. Setelah itu next ke halaman berikutnya yaitu sumber dananya gitu ya. Nah, ini penting ya teman-teman, sumber dana yang kita dapatkan itu bisa kalau teman-teman bekerja baru pilih gaji gitu. Kalau teman-teman sudah punya usaha sendiri ya, dalam arti mahasiswa tapi punya usaha sendiri atau sudah mempunyai pendapatan sendiri, itu boleh, mau digaji, mau bekerja atau usaha boleh. Tapi kalau mayoritas di sini yang masih benar-benar mahasiswa, itu kan biasanya uang saku tetap dari orang tua. Nah, nanti teman-teman pilih yang checklist orang tua gitu. Nanti statusnya apa? Mahasiswa. Mahasiswa di mana? Universitasnya gitu. Terus bidang usahanya apa? Pendidikan gitu ya. Jadi isi data tambahan mengenai asal dana yang dimiliki jika sudah klik lanjut gitu. Oke, setelah itu ke halaman mengisinya. Jadi kalau teman-teman tadi ngisinya orang tua gitu ya, nanti akan ada halaman yang diisi itu 2. Jadi yang pertama adalah pekerjaan teman-teman dulu, gitu ya, mahasiswa dulu. Nanti yang kedua adalah pekerjaan orang tua. Nah, kalau untuk ketika kita isi di situ orang tua, nanti ada pilihan mahasiswa. Nanti teman-teman ngisi nih universitas sekolahnya di mana nih, gitu ya. Mungkin bisa di-mute dulu, Mas. Oke, sudah ya, lanjut. Nah, nanti ketika teman-teman pilih orang tua, ada untuk sumber dananya ada pilihan mahasiswa. Nanti tinggal klik mahasiswa ya. Nah, di situ input nama sekolahnya di mana, universitasnya, jalannya di mana, bidang usahanya adalah pendidikan gitu. Nah, setelah itu akan ke data pekerjaan orang tua di sini. Nah, pekerjaan orang tua di sini kalau bisa yang pertama adalah ayah dulu gitu ya, karena ayah itu sebagai kepala rumah tangga, kecuali jika ayahnya pertama sudah pensiun, boleh menggunakan dana pensiun. Kalau PNS kan ada nih masih punya pensiunan, tapi kalau kayak karyawan swasta atau mungkin pengusaha udah pensiun itu nggak bisa dipakai datanya ya. Terus atau mungkin ayahnya sudah tidak bekerja gitu, yang bekerja ibunya itu boleh, baru boleh menggunakan data ibu. Atau satu lagi kalau seumpamanya ayahnya maaf nih udah meninggal nih, berarti kan yang mencari dana itu siapa? Mungkin ibunya, kalau ibunya ternyata enggak, berarti kan saudaranya juga bisa. Jadi nanti teman-teman di sini difokusin dana yang teman-teman pakai buat nanti transaksi di pasar modal itu dananya dari mana dapatnya gitu ya. Karena sekarang kita ada PPATK gitu. Jadi semua ada auditnya karena kita nggak mau nanti ke depannya dana yang ditransaksiin di saham itu buat yang tidak benar gitu ya. Terus nanti tinggal pilih data contoh tadi orang tua ayah nih, ayahnya kerja di mana? Karyawan swasta atau mungkin pegawai BUMN atau pejabat atau profesional itu kayak dokter, terus notaris dan lainnya, nanti ada pilihan lagi ya, atau PNS atau TNI dan Polri. Mbak, nanti kalau nggak ada salah satu di sini gimana? Carilah jawaban yang mirip ya teman-teman ya, karena ini kita bikin sesuai dengan form dari banknya, bukan dari Indopremirnya. Jadi bank untuk pembukaan RDN-nya. Gitu. Jadi isi data tambahan mengenai pekerjaan orang tua nanti gitu. Jadi nanti sebelum registrasi nanya dulu ya ke ayahnya, Bapak kerjanya apa gitu. Terus sebagai apa nih, karyawan swasta atau pengusaha atau wira swasta atau petani juga boleh gitu ya. Nah, itu terus next jabatannya sebagai apa nih di sini Bapak gitu ya. Jadi isi data tambahan mengenai jabatan atau posisi nih. Nanti tinggal dipilih. Nanti di jabatan ada beberapa pilihan, ada staff, manager, dan lain-lainnya. Jadi sesuaikan dengan yang mendekati kalau tidak ada gitu ya. Kalau ada tinggal pilih yang sesuai. Setelah itu klik lanjut. Di nama perusahaannya. Nanti tinggal di input nama perusahaannya itu namanya apa gitu. Nanti mungkin di wira swasta berarti kan
nggak ada nama perusahaan dong Mbak, gitu kan. Kalau wira swasta bisa nama tokonya atau nama warungnya, itu boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya di sini nama perusahaan itu adalah nama tempat usahanya apa, gitu ya. Tinggal dimasukin, terus bidang usahanya nanti teman-teman tinggal pilih yang sesuai atau mendekati di sini. Setelah itu baru nomor telepon perusahaan. Nah, nomor telepon perusahaan itu diisinya nomor telepon orang tua aja ya. Jadi bukan perusahaan ayah bekerja gitu. Nanti bisa diisi nomor telepon orang tua gitu. Setelah oke, kita klik lanjut. Jadi tadi ketika kita registrasi tanyain dulu ya ke orang tuanya, ayah atau ibu yang bekerja, menggunakan pekerjaannya apa, bidang usahanya apa, nama tempat usaha bekerjanya apa atau usahanya apa, terus nomor telepon orang tua juga gitu. Setelah oke, kita klik lanjut. Terus ke halaman alamat perusahaan tadi. Nah, ayahnya kalau tadi bekerja, alamatnya di mana nih, Mbak? Kalau ayah saya cuma wira swasta gitu ya, di pasar nih gitu kan, misalnya pasar Kadipiro gitu ya contohnya. Nah, nanti teman-teman tinggal input aja alamat pasar Kadipironya di mana, jalan apa gitu ya. Nanti tinggal teman-teman cari di situ atau masukin aja kode posnya. Nanti tinggal dipilih, setelah itu klik lanjut gitu ya. Oke, lalu ke halaman penghasilan. Nah, penghasilan di sini bukan penghasilan orang tua, tetapi uang saku teman-teman semuanya. Jadi tadi udah data orang tua udah stop di situ. Nah, untuk penghasilan atau uang saku teman-teman semuanya, kira-kira itu yang diminta adalah yang per tahun kotor. Artinya kalau uang sakunya teman-teman sehari 100.000 nih gitu ya. Sebulan, sorry, sekarang sebulan 100.000 kecil banget ya, nggak dapat apa-apa Mbak Ika, sekarang mahal, oh ya benar, gitu ya. Nanti tinggal dikali 12 aja uang sakunya. Nah, kira-kira uang saku itu masuk ke range mana nih, gitu. Nanti tinggal pilih teman-teman, mungkin masuk ke kurang dari 15 juta, ini per tahun ya, bukan per bulan. Nanti antara 15 atau 25, antara 25 atau 50, antara 50 atau 100, dan seterusnya. Jadi kira-kira uang saku teman-teman itu berapa sih per tahun kotor? Gitu ya. Nanti tinggal dikali per bulan mungkin 500 nih, dikali 12 gitu ya. Nanti hasilnya masuk ke range mana gitu. Nah, setelah itu penghasilan udah oke ke NPWP. Nah, kalau NPWP ini sifatnya opsional ya. Teman-teman nggak usah input nomor NPWP kalau tidak punya NPWP. Gitu intinya. Tapi aku pakai data orang tua bisa Mbak, NPWP ayah gitu. Itu nggak bisa ya. NPWP itu nggak bisa digunakan buat data pekerjaan anak. Yang bisa adalah pasangan. Kalau saya nih pakai NPWP suami bisa, ya bisa. Tapi kalau anak nggak bisa. Jadi nanti di NPWP kosongin aja. Nggak usah diisi straight, nggak usah diisi nol atau di titik itu nggak ya. Jadi benar-benar kosong ya teman-teman ya. Di sini nggak usah di-input apa-apa gitu ya. Oke, setelah itu checklist. Nah, ini pastikan sudah di checklist. Saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat atau FATCA gitu ya. Terus habis itu kita lanjut. Oke. Setelah itu ke halaman berikutnya yaitu ke halaman di mana teman-teman untuk pembukaan rekening RDN dan rekening efek ini tujuannya apa? Mungkin teman-teman buka, Mbak ini saya buka karena buat kuliah nih untuk semester pasar modal itu. Nah, dispesifikin lagi maunya apa nih kalau buka buat belajar itu untuk apa? Nah, mungkin untuk investasi atau mungkin untuk simpanan gitu ya. Mungkin besok saya sudah jadi trader nih untuk kebutuhan hidup, itu bisa aja gitu ya. Jadi pilihlah tujuan pembukaan rekening dana nasabah dan rekening efeknya apa. Jadi pilih salah satu, ketika sudah oke kita klik lanjut. Oke, lalu ke halaman, silahkan pilih alamat urut untuk korespondensi. Nah, korespondensi ini adalah untuk surat menyurat ya. Kadang kan kita kalau antara alamat yang ada di KTP dengan alamat yang tempat tinggal itu beda gitu ya. Mungkin di KTP tempatnya Mama nih, terus saya sekarang kuliah di UIN, kosong Mbak gitu. Saya mau surat menyuratnya di kos aja gitu. Nah, kalau saran saya jangan di kos, karena kan kita kadang-kadang pindah kos, atau nanti kalau kita udah lulus kan ketika ada surat menyurat akan dimasukin ke kosnya gitu kan. Nah, itu sesuai identitas aja. Ini artinya sesuai identitas adalah KTP ya, yang alamat yang sesuai KTP gitu. Tapi kalau ternyata saya tinggalnya juga sama-sama di Solo, tetapi apa tuh namanya sama-sama di Solo, cuma
alamat tempat tinggalnya itu beda dengan KTP gimana? Nah, nanti teman-teman bisa pilih lainnya di sini. Input data yang sesuai jalannya apa, nomor rumahnya berapa, kode posnya berapa, kelurahannya apa. Jadi yang jelas ya. Jadi ketika nanti ada surat menyurat akan sampai ke situ. Meskipun sekarang ini masih sebenarnya kita sekarang itu semua sudah via elektronik sih, jadi via email semuanya untuk data semuanya transaksi, laporan bulanan semuanya via email. Nah, kalau teman-teman nanti ada surat menyurat, nah maunya di mana? Atau kalau enggak sesuai alamat kantor, atau kalau tadi input UIN nih, nanti di sini ada sesuai dengan alamat universitasnya. Itu jangan ya, kalau bisa nggak usah yang ini. Jadi bisanya sesuai identitas atau tempat lainnya. Jadi yang kira-kira ketika kita dikirimin itu ada penerimanya gitu, dan nggak akan hilang gitu ya. Oke, setelah itu kita klik lanjut, next ke halaman berikutnya. Silakan masukkan data di sini. Ini cuma data tambahan ya untuk kepemilikan rekening di bank lain. Jadi maksudnya bank lain itu gimana, Mbak? Tadi kan saya udah ngisi BCA nih, gitu kan. Contoh tadi di depan BCA. Saya punya lagi rekening satu lagi. Jadi contoh ini ini diisi ketika teman-teman punya rekening lebih dari satu. Jadi contoh saya ada BCA, ada BRI nih. Nah, saya di sini ngisinya satu nih. Nah, apa BRI banknya? Terus nanti kira-kira sudah berapa lama saya punya banknya, nanti tinggal diinput mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau teman-teman punya, tinggal ya, nanti diisi banknya. Tapi kalau ternyata Mbak saya cuma punyanya satu gimana, nanti tinggal pilih tidak aja. Oke, setelah itu tinggal klik lanjut di sini. Setelah itu ke halaman, silakan masukkan data tambahan. Nah, untuk data tambahan yang di sini adalah apakah Anda memiliki hubungan usaha di luar negeri? Nanti di checklist tidak aja, gitu ya. Setelah itu klik lanjut. Lalu di halaman penting lainnya yaitu membuat login ID buat sign in ke aplikasi iPod-nya. Nah, ini teman-teman bikin sendiri username buat masuk ke iPod-nya, password buat masuk ke iPod-nya, dan satu lagi namanya PIN trading-nya. Gitu, PIN buat nanti transaksi dan lihat portofolio. Nah, ini disaranin teman-teman buatlah dengan huruf besar dan angka minimal 8-20 karakter. Nah, kalau bisa nggak panjang-panjang juga nih sampai 20 gitu kan. Kita mau input username aja lama banget gitu. Meskipun di aplikasi kita udah bisa pakai fingerprint ya. Jadi cukup mudah. Cuma nanti disaranin minimal 8-20. Nah, bikinlah yang sesimpel mungkin dan teman-teman ingat, atau mungkin disamain sama ID sosmed lainnya. Kan sekarang banyak banget nih, ada Facebook, ada Instagram, dan lainnya. Mau disamain boleh. Tapi yang pertama adalah huruf besar pastinya. Hurufnya harus besar, ada angkanya, dan tanpa spesial karakter. Jadi nggak boleh pakai pagar, nggak boleh pakai ads, nggak boleh pakai tanda kurung, tanda buka, tanda koma, itu nggak bisa. Jadi kayak contoh di sini, username-nya adalah ipod1168. Contohnya seperti itu ya. Jadi cukup mudah dan kita akan ingat terus. Nah, kalau untuk username, password, dan PIN, saya saranin mungkin teman-teman bisa dicatat di buku atau di note, atau mungkin di screenshot. Tapi kalau di screenshot kan takutnya kalau ganti handphone teman-teman lupa nih, ternyata nggak kepindahin, atau mungkin ada yang buka nih teman-teman lainnya. Nah, itu juga riskan juga gitu. Jadi pastikan nanti teman-teman bisa dicatat di buku atau note teman-teman semuanya gitu. Nah, yang kedua, bikin password. Nah, syaratnya adalah huruf besar, huruf kecil, dan angka tanpa spesial karakter lagi. Jadi pastikan huruf besar, kecil, angka. Contohnya Indo Premier 168. Nah, I-nya ini besar. Jadi kalau saran saya bikinnya seperti ini ya. Jadi huruf besarnya yang depan aja, baru belakangnya kecil-kecil angka gitu. Jadi nanti mudah diingat gitu. Terus habis itu retap lagi alamat untuk passwordnya. Jadi retap dua lagi ya, username bikin, password, dan retap password. Jadi pastikan user ID dan password yang Anda buat sesuai dengan ketentuan yang mudah diingat. Jadi mau disamain sosmed lainnya nggak apa-apa. Jadi biar gampang. Jangan nanti udah transaksi nih tahun ini, nanti 2023 Mbak Ika saya lupa nih username passwordnya gimana gitu. Nanti verifikasinya akan panjang teman-teman gitu, karena kan kita semuanya via online.
gitu. Yang penting data teman-teman nggak berubah tadi, email, nomor telepon itu jelas ya, email, nomor telepon, terus nanti ada pertanyaan sesi security question juga, itu harus tahu jawabannya juga, gitu ya. Oke, next, setelah itu kita klik lanjut. Di sini yang terakhir bikin PIN. PIN itu karakternya 8 sampai 20. Nah, pastikan angkanya itu yang teman-teman ingat. Jadi jangan menghafalkan keyboard atau mungkin apa namanya yang di handphone itu ya. Kan posisi kalau di keyboard itu yang bawah 1 2 3, atasnya 4 5 6 7 8 itu jangan dihafalin, tapi teman-teman bisa input atau bikin yang angkanya kira-kira ingat. Jadi contoh nih 111 sampai 8 gitu ya. Atau 22 sampai 8. Itu cara praktisnya. Atau mungkin PIN ATM juga bisa, tapi biasanya PIN ATM itu kan 6 ya, nah ini mintanya 8, nanti bisa ditambah 2. Nah, saya nggak saranin untuk bikin PIN itu menggunakan tanggal lahir. Gitu. Kalaupun terpaksa menggunakan tanggal lahir, mungkin bisa diacak teman-teman. Jadi kalau mungkin tahunnya dulu, baru bulannya atau tanggalnya gitu ya. Jangan tanggal, bulan, tahun gitu ya. Yang penting teman-teman ingat aja sih. Jadi ketika nanti login PIN udah hafal gitu ya. Nah, ini juga bisa di-save atau di-note. Jadi pastikan PIN yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tertera di atas gitu. Ketika kembali retap lagi PIN-nya yang telah dibuat, baru nanti lanjut ke halaman berikutnya. Oke, next setelah kita bikin username, password, PIN, ini adalah pengecekan data yang tadi teman-teman dari awal sampai akhir isi itu sudah benar atau enggak. Nah, pastikan teman-teman isi dulu ya. Bukan isi ya. Cek dulu nih. Yang pertama ada namanya data pribadi di sini. Cek dulu emailnya udah benar belum ya, nomor teleponnya udah benar belum, nomor KTP-nya yang saya isi sampai bawah ini udah benar belum. Setelah benar jangan diklik lanjut dulu ya. Jadi ada step 1, ada step 2 di sini, ada step 3 di sini. Jadi teman-teman di sini cek dulu data pribadinya di sini udah benar belum. Kalau sudah oke, teman-teman klik yang rekening dana lainnya. Setelah itu teman-teman klik yang foto Anda, baru klik lanjut. Gitu ya. Jadi nanti Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan itu ya. Dicek dulu, pastikan benar dulu ya data yang sudah dipakai tadi. Gitu. Terus habis itu teman-teman kan halaman sebentar. Lalu teman-teman bisa ke halaman ini, saya clear dulu. Ke halaman perjanjian. Jadi nanti di sini perjanjiannya pertama ada pembukaan rekening RDN tadi ya. Pastikan teman-teman scroll aja sampai ke bawah. Jadi nanti mohon untuk membaca perjanjian ini dengan seksama gitu. Memang perjanjiannya panjang banget sih, nanti teman-teman akan dapat gitu. Nah, nanti bacanya ketika dapat email PDF aja. Nanti takutnya dia time out kalau kelamaan ya. Jadi nanti di scroll sampai bawah gitu ya. Habis itu klik ya di sini. Baru buka kalau klik ya. Nanti buka rekening RDN, nanti akan ke halaman berikutnya. Ada satu perjanjian lagi, yaitu ketentuan. Di sini ada ketentuan dengan tabungan Bank Sentral Asia. Tadi saya karena pilihnya BCA, nanti kalau teman-teman dapatnya Permata, di sini akan Permata ya. Baru scroll ke bawah, oke. Baru klik input yang ya. Habis itu baru buka rekening RDN, gitu ya. Jadi tadi perjanjiannya untuk rekening RDN, setelah oke pilih ya, jangan tidak ya, kalau tidak ini nggak jadi buka. Gitu. Jadi nggak ada selesai registrasinya, gitu ya. Setelah itu ke halaman berikutnya adalah membaca perjanjian dari Indo Premier-nya. Jadi nanti ada 2 perjanjian ya, yang untuk RDN dan Indo Premier. Jadi persetujuan untuk perjanjian elektronik, scroll ke bawah, nanti buka, saya menyetujui, baru buka rekening efek. Sudah sampai sini sudah selesai. Jadi setelah itu akan ada konfirmasi terakhir ya.
registrasinya sudah selesai nih gitu. Registrasinya telah selesai. Jika ada kendala atau data yang didaftarkan atau berhasil, maka akan mendapatkan email berupa SID, SRE dan RDN. Jadi kalau teman-teman sudah selesai nih, nanti akan informin di sini registrasi telah selesai. Hai Ika, user ID Anda sekian gitu ya. Nah, ini tinggal menunggu. Pertama, kalau udah jadi tinggal menunggu SID. SID itu single investor ID atau ID teman-teman buat di pasar modal, jadi ibaratnya KTP teman-teman di pasar modal gitu ya. Terus untuk SRE itu ada subrekening efek, di mana nomor terdaftar teman-teman di sekuritasnya apa. Jadi nanti PD itu ada kode broker Indo Premier di pasar modal, jadi PD 00 berapa itu nanti SRE-nya. Dan yang terakhir teman-teman akan mendapatkan rekening RDN, pastikan atas nama pribadi juga. Jadi ketika kita mau transfer nih ke nomor rekening RDN, nanti akan muncul kan, kita masukin nomor rekening, yang pop up muncul itu nama siapa. Kalau bukan kita, jangan deposit dulu ya. Kita cek dulu ke Ika nih, cek ke saya dulu. Harusnya sih sama gitu ya. Nah, setelah itu paling cepat untuk registrasi sampai jadi selesai itu adalah 1 kali 24 jam. Jika sudah mendapatkan rekening RDN, sudah bisa melakukan deposit dan transaksi mau saham, mau reksadana, ETF maupun obligasi gitu. Nah, sampai sini untuk registrasinya sudah selesai. Yang perlu saya ingetin ke teman-teman semuanya adalah karena kita sistemnya online trading, di mana dengan login ID kita bisa transaksi saham, jual, beli, tarik dana. Pastikan ID teman-teman tadi ya, yang baik username, password, PIN maupun kode OTP itu dijaga kerahasiaannya. Jangan pernah share ke siapapun termasuk dengan saya atau yang mengatasnamakan Indo Premier atau ke teman-temannya semuanya, sini aku tradingin gitu ya. Jangan. Jadi sifatnya adalah rahasia. Dan ketika teman-teman transfer atau deposit, jangan ke rekening Indo Premier atau rekening IKA atau rekening temannya. Pastikan ke rekening dengan dana RDN teman-teman semuanya sendiri. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Indo Premier atau mungkin yang tidak bertanggung jawab minta teman-teman transfer atau deposit, itu bukan dari Indo Premier. Jadi harap hati-hati ya, karena sekarang ini marak banget penipuan mengenai deposit untuk transaksi di pasar modal gitu. Nah, pastikan teman-teman hanya mengakses atau follow sosial media kita yang ada centang birunya. Jadi bukan abal-abal ya. Jadi ketika teman-teman nanti buka di sosmed, itu akan menemukan banyak banget yang mengatasnamakan Indo Premier. Yang pertama adalah mungkin di Instagram teman-teman, pastikan yang ada centang birunya. Terus untuk Facebook juga yang ada centang birunya, dan untuk Twitter juga ada centang birunya. Jadi ketika nanti teman-teman di add selain ini, itu biasanya nanti akan di-follow semua orang-orang yang nggak bertanggung jawab, minta deposit lah, minta pengkiriman data lah, minta semuanya ya. Itu jangan ya. Pastikan dulu langsung ke call center atau langsung WA datang langsung boleh ke IPOT Solo atau ke KSPN atau mungkin save WhatsApp kita juga boleh ya. Jadi pastikan kerahasiaan teman-teman dijaga semuanya karena ini menggunakan online trading gitu ya. Oke, sekian dari saya. Thank you teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan mungkin kalau kecepatan nanti bisa saya ulangin lagi. Mungkin ada yang ditanyain, saya balikin lagi ke Mas Akbar. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih banyak. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Memang saya sampai paham banget, karena sebelum-sebelumnya saya kemarin pas semester 3 juga belum tentu paham Bu. Saya pas alhamdulillah ada paham. Nah, selanjutnya bagi teman-teman serta praktikum yang ingin bertanya, silahkan diketik aja pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, dengan format nama, _NIM, _class, dan juga pertanyaannya. Ayo teman-teman yang bertanya, mumpung langsung yang jelaskan langsung dari IPOT, dan ini menjadi salah satu tambahan nilai buat teman-teman serta praktikum. Oke, bentar. Maaf, sambil nunggu ya, mungkin teman-teman belum ada yang tanya. Jadi saya infoin lagi, nanti kalau teman-teman sudah registrasi selesai, paling cepat kan 1 kali 24 jam.
Nah, setelah itu kalau ingin transaksi baru deposit ya. Kalaupun enggak apa-apa ya. Jadi kemarin itu Mas Akbar ada yang tanya nih, Mbak Ika, setelah registrasi saya harus harus ada dana di situ enggak ya? Itu enggak ya teman-teman ya. Jadi nanti monggo kalau mau ada kuliah pasar modal mengharuskan teman-teman transaksi baru deposit juga nggak apa-apa gitu. Terus satu lagi, kalau teman-teman sudah selesai registrasinya, itu akan bisa login ke IPOT ya. Nah, itu nanti akan bikin namanya security question. Nah, ini saya pastiin dulu ke teman-teman semuanya. Nanti teman-teman itu akan ketika login akan langsung ke halaman security question, di mana pertama kali login ke IPOT disuruh bikin pertanyaan dan jawaban sendiri. Bikinnya pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri ya. Jadi yang di aplikasi IPOT itu bukan teman-teman jawab yang ada di contoh. Jadi nanti di aplikasi IPOT ketika login itu ada contohnya. Jadi guru favorit saya nanti tinggal jawab. Itu enggak ya, itu contoh aja. Jadi jangan cuma menjawab. Jadi yang guru favorit saya teman-teman ganti. Jadi maksudnya ganti itu memang harus bikin pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri gitu ya. Nah kalau pertanyaannya apa Mbak, boleh enggak? Yang penting spesifik aja dan jawabannya kalau bisa teman-teman semua yang di sini biar nanti kalau ada kendala itu mudah, itu jawabannya singkat, satu kata dan akan diingat selamanya gitu ya. Jangan nanti mantan saya yang nomor 3 namanya siapa gitu, lupa gitu kan. Jadi jangan sampai gitu. Karena kemarin ada yang bikin security question kayak gitu. Saya cuma lah mantannya siapa namanya Mas, saya lupa Mbak, sudah terlalu banyak mungkin ya. Jadi nanti bisa lebih spesifik lagi. Mungkin mantan saya yang nomor 3 rumahnya yang ada di Kadipiro, Solo, ceweknya rambutnya keriting, namanya siapa? Ika gitu kan. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya panjang boleh, nggak usah diingat. Yang diingat adalah jawabannya. Jadi contoh nih, warna kesukaan saya ketika saya kecil sampai sekarang putih, udah jawabnya putih aja gitu ya. Jangan pertanyaan yang ketika teman-teman nginput rumah saya di jalan mana, nah jalannya itu nanti nulisnya jalan JALAN atau JL aja, terus nanti nomor berapa, pakai 5-nya, contoh nomor 5 nih, 5-nya itu Romawi atau mungkin pakai angka, nah bingung lagi, atau pakai huruf gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus ingat dan bikin sendiri, di situ ada 5, tapi teman-teman tinggal bikin 3 aja. Yang penting jawabannya ingat dan satu kata. Kalau hurufnya besar semua ya besar semua. Kalau mau kecil kecil semua juga, gitu ya. Oke, itu aja Mas Akbar. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dari Sabar Nur Iman. Ibu izin bertanya, kan tadi di halaman perusahaan itu orang tua itu terdapat nomor. Nah, disuruh ngisi nomor orang tua, sedangkan saya tinggalnya dengan bude saya. Itu gimana, Bu? Oke, itu boleh. Tapi kalau bisa saudara dulu ya, mungkin saudara kandung atau ibu boleh. Jadi yang diisi data ayah nih, tetapi karena tinggalnya sama bude, tetap yang ada di kakak ya, Mas Sahur ya, Sahar ya. Mas gitu ya. Sabar, sorry, Mas sabar ya Mas ya, maaf. Nah jadi nanti yang diisi adalah yang data nomor telepon yang satu kakak gitu. Kalau kakaknya sama bude nggak apa-apa, nanti nomor teleponnya bude gitu. Semoga menjawab. Oke, lanjut Bu, ini dari Mbak Intan Amara. Tadi dijelaskan bahwa tidak bisa menggunakan bank digital. Saya menggunakan rekening BCA digital, tapi berhasil saat registrasi IPOT. Itu bagaimana ya Bu? Apakah akun IPOT saya bisa digunakan? Oke Mbak Intan, maksudnya digital ini bukan digital yang bank umum ya. Jadi kayak teman-teman daftarin dana nih, atau flip. Maksudnya digital e-wallet ya, bukan rekening bank umum. Itu bisa Mbak Intan, jadi nggak ada masalah. Gitu. Maksudnya saya tadi untuk digital itu yang tadi namanya e-wallet ya. Jadi kalau teman-teman sekarang pakai link aja, terus ada yang pakai Dana, ada pakai Flip, itu nggak bisa. Jadi memang bank umum yang terdaftar di OJK di situ, yang ada di list pilihannya. Kalau tadi Mbak Intan kan kalau BCA maupun nggak ada buku ya, karena kan di situ cuma m-banking pastinya. Mbak Intan pasti pakai in-banking sama internet banking, itu bisa. Jadi nggak harus ada bukunya dan nggak harus ada ATM-nya. Jadi kalau kita tarik dana sekarang udah bisa kok pakai m-bankingnya gitu. Yang maksudnya digital bukan bank umum tadi ya, gitu. Terima kasih. Semoga menjawab Mbak Intan. Lanjut Bu, dari Mbak Cynthia. Jadi izin bertanya Bu,
Bagaimana jika di alamat rumah tidak ada nama jalannya? Dan bagaimana mengenai alamat tempat kerja orang tua jika pekerjaan orang tua itu pindah-pindah? Misalnya ayah saya sebagai kuli bangunan, Bu. Terima kasih. Oke. Yang pertama alamat surat menyurat tadi ya Mas Akbar ya. Alamat Iya. surat menyurat kalau nggak ada jalannya, kan di situ nanti akan menginput kode posnya, Mbak. Kode posnya itu udah akan langsung muncul. Jadi mungkin nggak ada jalannya, tapi ada kelurahannya mana, kecamatannya mana, terus nomor rumahnya berapa, dan nanti tinggal diinput aja kode posnya, dia udah otomatis akan info ini Surakarta kode posnya sekian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk ayah ya bekerjanya alamatnya kan pindah-pindah ya. Tadi kuli bangunan ya itu boleh menggunakan alamat rumah aja Mbak siapa ya tadi Mbak Cynthia ya. Karena itu termasuk jasa. Jadi kalau jasa, karena kan Bapak tinggal di rumah nih, mungkin tempat bekerjanya kan pindah-pindah karena kuli bangunan tadi ya, itu boleh menggunakan data alamat rumah aja gitu Mbak Intan. Semoga menjawab ya. Oke, lanjut Bu. Ini dari pertanyaan Ismah Mudi Haris Asyari bertanya Bu, apakah IPOT ada program referral Bu? Jika ada boleh minta kode referral. Oke. Program referral kita belum ada ya Mas Ismah, Iya. Mas Ismah Mudi ya. Memang kita nggak ada program referral. Mungkin nanti next kalau ada ya boleh kontak langsung ke IPOT ya. Sampai saat ini memang belum ada gitu. Semoga menjawab. Oke, lanjut Bu. Ini dari Mbak Isa Nurfikasari. Izin bertanya Bu, jika nomor rekeningnya itu jadi satu sama nomor rekening yang dipakai untuk transaksi tarik tunai agen berailing, itu bagaimana Bu? Jadi itu rekeningnya atas nama saya sendiri, tapi dipakai sama orang tua untuk ditransaksi agen berailing. Oke, sebenarnya kalau itu balik lagi ke Mbak Isanur sih, nanti rancu atau enggak gitu. Karena yang atas nama Mbak tadi buat usaha ibunya ya, ibaratnya kan seperti itu. Sebenarnya nggak masalah sih, asal Mbak bisa lihat mutasi kasnya. Jadi contohnya ibunya udah dari rekening di situ udah ada transaksi berapa juta nih. Nah Mbak kebetulan jual nih, Mbak Isanur jualan. Nah mau yang ditarik ya sebesar yang jualan aja gitu, jangan punya ibunya ditarik gitu kan. Nah sebenarnya balik lagi ke kita sih, yang penting ada kita bisa tarik cashnya gitu. Itu aja sih. Semoga menjawab Mbak Isa ya. Ini Cuma Bu, kecampur aja ya, karena kecampur aja. Nanti balik lagi ke kita. Gitu. Oh, iya. Ini Bu ada 2 pertanyaan yang maknanya sama terkait ini Bu, time out itu solusinya gimana ya Bu? Oke, time out itu sebenarnya satu itu si loss sinyal. Yang kedua, kelamaan input. Jadi teman-teman kalau memang registrasi di IPOT memang harus menggunakan koneksi yang stabil sih, gitu ya Mas Akbar ya. Jadi kalau pas nggak stabil memang dia langsung time out. Jadi keputus ibaratnya sinyal itu. Nah solusinya mungkin teman-teman yang kalau pas di kampus nih pakai wifi-nya dimatiin dulu, pakai paket data dulu nih gitu ya. Atau kalau enggak teman-teman waktu sinyalnya di situ bisanya Indosat atau nomor saya simpati nih gitu. Nanti boleh pinjam punya Mas Akbar. Mas Akbar saya pinjam dulu. Boleh banget. Buat registrasi itu bisa. Jadi sebenarnya bisa registrasi menggunakan apapun yang penting koneksinya stabil. Jadi mau handphonenya temennya, orang tuanya, kakaknya itu boleh ya. Jadi yang penting biar nggak time out aja. Nanti kalau sudah selesai Mas login lagi menggunakan handphone pribadi nggak masalah gitu. Dan nggak usah jangan kelamaan input juga akan membuat time out juga gitu. Semoga menjawab ya Mas ya. Terima kasih. Ini Bu, dia dari MBS 3G, dia menanyakan terkait ini Bu, apakah aplikasi IPOT itu aman karena bersangkutan dengan data pribadi Bu? Oke. Yang pertama kita jawab dulu ya. Yang pertama Indo Premier itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pertama. Yang kedua kita untuk online tradingnya yang pertama juga perdana online tradingnya dan registrasinya memang kita sudah online juga. Nah pasti aman karena apa? Yang teman-teman input di situ sebenarnya kalau ketika teman-teman foto KTP itu kita sudah langsung ngelink ke data Dukcapil teman-teman, gitu ya. Terus yang kedua
ketika teman-teman akses ke iPod menggunakan username dan password atas nama pribadi juga. Oke. Yang ketiga adalah rekening bank yang dipakai ketika teman-teman deposit, ketika teman-teman tarik dana itu atas nama teman-teman juga. Gitu. Itu pasti aman karena kita juga diawasin juga gitu. Kalaupun teman-teman lupa aksesnya nih gitu ya. Mbak kemarin login saya lupa nih handphonenya, ibaratnya gini aja. Handphone saya hilang gitu kan. Handphone saya hilang dicuri orang gitu. Kebetulan iPod-nya kebuka gitu. Apakah orang yang menerima handphonenya itu akan mengakses ke iPod-nya bisa nggak? Bisa. Mungkin dijualin semua. Tapi kan mereka nggak bisa tarik dana. Gitu. Dananya yang ketika teman-teman tarik itu akan mendapatkan kode OTP tadi. Jadi one time password-nya ke SMS teman-teman semuanya gitu. Nah, OTP itu untuk rekeningnya kan masuknya ke rekening teman-teman semuanya, bukan ke yang pencurinya juga. Nggak bisa. Oh, transfernya ke nomorku aja nih gitu. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengalami seperti itu kita sudah ada beberapa layer untuk security-nya. Bahkan teman-teman kalau lupa username, lupa password itu step-nya panjang banget loh, harus video call lagi. Bener nggak nih atas nama Ika lupa nih gitu passwordnya ya, kita bikin lagi password baru. Dan itu verifikasinya dengan KTP asli gitu ya, terus dengan wajah asli, dengan video call asli. Jadi sumpahnya saya nakal nih, akunnya Mas Akbar, saya mau ganti nomor telepon sama emailnya gitu kan. Itu nanti akan kedetek semuanya teman-teman. Gitu. Nah, kalau teman-teman masih ragu, boleh ditanyain ke Otoritas Jasa Keuangan atau ke Bursa Efek Indonesia untuk Indo Primary Sekuritas itu sudah punya izin atau belum gitu. Nah, pastikan gitu ya. Itu aja sih, begitu Mas Akbar. Yang itu tadi jaga kerahasiaan teman-teman semuanya yang untuk login ke aplikasi iPod-nya. Username, password, PIN dan kode OTP dan tidak usah deposit ke siapapun, hanya ke nomor pribadi teman-teman semuanya. Gitu. Semoga menjawab ya Mas ya. Sudah aman. Nah, mungkin nanti beberapa pertanyaan karena waktu kita udah habis dengan Zoom-nya sendiri. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang memang teman-teman masih janggal, silahkan untuk ditanyakan ke Aslet ya masing-masing. Yang mana Aslet nanti bisa langsung dihubungi oleh ini CS iPod Solo. Ya, dan untuk CS iPod Solo di jam kerja ya Mas ya. Jadi kita jam kerjanya ya jangan Sabtu-Sabtu Mas Akbar WA saya nih. Gitu ya. Jadi di jam kerja di hari Senin ya. Hari Senin sampai dengan Jumat kita jam 8:30 sampai 8:30. Nanti monggo mau WA langsung monggo atau lewat Mas Akbar atau KSPM monggo gitu. Terima kasih. Iya, Bu. Mungkin alhamdulillah sudah di penghujung acara. Mungkin karena teman-teman juga mau ada kuliah juga Bu dari teman-teman. Makanya kita langsung aja tutup. Nah, hadirin kepada peserta praktikum pasar modal, demikianlah acara pertemuan kedua yang terkait tentang materi open akun langsung dari iPod. Mungkin Ibu bisa kasih closing statement Bu buat ini. Oke. Terima kasih buat partisipasinya teman-teman. Jadi ini ketiga ya kita ketemu, tapi sayangnya memang online, nanti ketemu di Sekolah Pasar Modal lagi dan semoga materi yang saya sampaikan teman-teman paham semuanya. Jika masih ada yang kurang, boleh langsung ditanyakan ke pihak kami juga. Terakhir, tidak ada kata terlambat buat transaksi di pasar modal. Gitu. Terima kasih. Nah, mungkin saya juga izin closing statement juga Bu mengenai beberapa pengalaman yang pernah saya alami dan juga saya akan memberitahu ke teman-teman bahwa teman-teman sekalian nanti pada saat username, password, terus kasih masuk pin trading, tolong nanti di screenshot ya supaya kalau lupa ada gambaran ada ini. Terus dari pas kalian mau mengisahkan atau mau lanjut untuk data pribadi, rekening, itu juga di screenshot. Takutnya pas kalian lupa, nanti kalian ada kesusahan. Mending dari sekarang kalau ada kasih masuk PIN itu, nanti di screenshot ya. Dan satu lagi, tadi saya ambil langsung dari Ibu Ika, dari
terkait dengan jaga kerahasiaan akun. Nah, ini memang menjadi hal yang terjadi ya pada saat ini, pada Nggak saat hanya di ya, pasar betul modal, sekali. ya sudah umum makanya. Jadi kalau bisa sendiri email, nomor HP itu pas di satu ya teman-teman. Jangan pisah emailnya di HP satunya, terus nomor HP-nya di satunya. Nanti pada saat verifikasi itu mengalami kesalahan. Oke, itu aja. Sampai kita di penghujung acara pada acara praktikum pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ika Wulandari yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini, pagi hari ini. Dan untuk teman-teman, bentar ya. Oke teman-teman, mungkin terkait link presensi Zoom-nya